semuanya, perkenalkan saya Madia Fidamayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam statistik, yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Dalam statistik, ukuran pemusatan data adalah konsep kunci untuk memahami bagaimana data tersebar dan bagaimana kita dapat menafsirkannya. Hari ini kita akan fokus pada ukuran pemusatan data dalam konteks data kelompok. Apa itu data kelompok? Sebelum kita memahami ukuran pemusatan data, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data kelompok. Data kelompok adalah data yang telah dikelompokkan atau diorganisasi menjadi kategori atau interval tertentu. Ini berbeda dari data tunggal, di mana setiap pengamatan memiliki nilai unik. Data kelompok digunakan ketika kita memiliki banyak data yang beragam dan ingin mempermudah analisisnya. Ukuran pemusatan data kelompok. Sekarang mari kita masuk ke topik utama, yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan lokasi pusat sebaran data. Dalam konteks data kelompok, kita memiliki beberapa ukuran pemusatan data yang penting, yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata data kelompok adalah jumlah total pengamatan dalam kelompok dibagi dengan jumlah kelompok. Ini memberikan perkiraan rata-rata nilai dalam kelompok tersebut. Rata-rata adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean atau rata-rata dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma XI FI per sigma FI dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata data kelompok X1, X2, Xn sama dengan nilai tengah kelas ke-1, ke-2 sampai N. Kemudian F1, F2, Fn itu frekuensi kelas ke-1, ke-2 sampai N. Selanjutnya median. Median data kelompok adalah nilai tengah ketika data telah diurutkan. Ini adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Median lebih tahan terhadap data ekstrim daripada rata-rata dan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang data ketika terdapat outlier. Median atau nilai tengah dirumuskan dengan ME sama dengan TB plus N per 2 min FK per FI dikali P dengan keterangan ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N banyaknya seluruh data, FK frekuensi kumulatif sebelum data kelas median, kemudian FI frekuensi kelas median, dan P panjang kelas interval. Selanjutnya modus. Modus data kelompok adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok tersebut. Modus adalah berguna ketika Anda ingin mengetahui nilai yang paling umum atau sering terjadi dalam kelompok data. Modus dirumuskan dengan MO sama dengan TB plus B1 per B1 plus B2 dikali P dengan keterangan MO sama dengan modus data kelompok, TB sama dengan
tepi bawah kelas modus, kemudian B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, dan B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya, dan P sama dengan panjang kelas interval. Ukuran pemusatan data lainnya. Selain mean, median, dan modus, ada juga ukuran pemusatan data lainnya yang digunakan dalam statistik, seperti mean terimbang atau weighted mean dan kuartil. Mean terimbang digunakan ketika data dalam kelompok memiliki bobot yang berbeda, sementara kuartil membagi data menjadi 4 bagian sekitar median. Selanjutnya contoh penggunaannya. Mari kita lihat contoh penggunaan ukuran pemusatan data kelompok. Misalkan kita memiliki data kelompok yang berisi nilai-nilai tes dari siswa dalam kelas. Dengan menggunakan mean, median, dan modus, kita dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tentang kinerja kelas secara keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk merangkum ukuran pemusatan data kelompok adalah alat statistik penting untuk memahami data yang telah dikelompokkan. Rata-rata, median, dan modus adalah 3 ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Pilihan ukuran yang tepat tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami pentingnya ukuran pemusatan data kelompok dalam analisis statistik. Sampai jumpa di video selanjutnya.